Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 tentang bagaimana cara menghitung massa endapan pada proses elektrolisis. Di sini ada 3 rumus yang biasanya saya gunakan ya. Jadi yang pertama adalah massa sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Rumus yang kedua adalah E kali X dibagi dengan 96.500, dan rumus yang ketiga adalah E kali F. Apa itu E? E itu adalah massa ekivalen ya. Jadi rumusnya adalah AR dibagi dengan bilox atau dibagi dengan muatan. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian H adalah arus listrik dalam satuan muatan yaitu coulomb. Kemudian F ini adalah arus listrik dalam satuan Faraday. Nah, kita akan coba menerapkan 3 rumus ini dalam pembahasan 5 soal berikut ya. Oke, langsung aja kita awali dari soal yang pertama. Pada elektrolisis larutan CuSO4 terjadi reduksi ion Cu12 menjadi Cu. Hitunglah massa ekivalen Cu jika ArCu adalah 63,5. Oke, untuk menghitung massa ekivalen atau simbolnya adalah E, dia adalah rumusnya ArCu dibagi dengan bilox ya. Kita lihat di sini ArCu adalah 63,5 ya. Kemudian biloxnya Cu sesuai dengan muatannya yaitu 2. Berarti 63,5 dibagi 2 adalah 31,75. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah massa besi yang dapat dibebaskan atau diendapkan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan FeSO4 dengan ArFe adalah 56. Oke, di sini diketahui besar arus adalah 10 ampere ya. Kemudian T-nya adalah 965 detik. Untuk itu kita harus nyari nilai dari massa ekivalen ya. Langkah pertama kita akan uraikan dulu FeSO4 ini. Ini kalau diuraikan menjadi Fe 2 plus sama SO4 2 min ya. Berarti biloknya Fe adalah 2. Berarti massa ekivalen sama dengan ArFe dibagi dengan bilox atau muatan ya. Di sini ArFe-nya adalah 56. Kita bagi 2 berarti ketemu 28. Maka untuk menghitung massa kita hitung pakai rumus yaitu E kali I kali T ya, dibagi dengan 96.500. E-nya sudah ketemu 28. Arusnya sudah ketemu 10 ampere dan T-nya adalah 965 sekon. Dibagi dengan 96.500 ya. Ini habis ya. Ini juga habis. Berarti tinggal 10. 28 dibagi 10 berarti massa yang diendapkan adalah 2,8 gram. Oke, lanjut soal yang ketiga. Sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1 molar dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium adalah, oke, yang ditanya adalah berapa lama waktu untuk mengendapkan semua logam kromium. Di sini massa logam kromiumnya tidak diketahui ya. Nah, kita akan mencarinya dulu lewat ini ya, lewat data ini 1 liter larutan CrCl3 1 molar. Oke, langkah pertama kita akan cari molnya dulu ya. Jadi mol dari CrCl3 itu adalah molar kali volume. Molarnya di sini ketemu 1, volumenya juga 1. Berarti 1 kali 1 berarti adalah 1 mol. Nah, kita akan menghitung mol dari Cr ya. Jadi langkah pertama kita uraikan dulu CrCl3 ini terurai menjadi Cr3 plus sama 3Cl min ya. Di sini kita sudah mendapatkan molnya CrCl3 adalah 1. Berarti kita bisa mencari molnya Cr3 plus ini melalui perbandingan koefisien ya. Jadi caranya ini kan 1 ya, ini 1. Jadi caranya 1 dibagi 1, 1 kalikan 1 berarti 1 mol. Jadi mol Cr3 adalah 1 mol. Nah, selanjutnya kita akan mencari massa Cr yang diendapkan. Jadi massa Cr
3 plus itu adalah mol dikali dengan AR ya. Molnya sudah ketemu 1, ARCR adalah 52, berarti massa CR yang diendapkan adalah 52 gram. Nah, dari sini kita akan masuk ke rumus massa sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Di sini kita cari E-nya dulu ya, massa ekivalen, yaitu AR-nya CR dibagi dengan Vlogs. Sama dengan AR-nya CR adalah 52 dibagi dengan Vlogs-nya adalah 3. Karena ini tidak bisa dibagi, ya sudah biarkan gini saja ya. Oke, lanjut ke rumus ini. Kita tahu massa yang diendapkan tadi adalah 52 ya. Kemudian E-nya adalah 52/3. Kita tulis di sini 52/3. Arus yang digunakan tadi adalah 6 ampere ya. Kemudian T yang ditanyakan berarti tetap T dibagi dengan 96.500. Nah, ini bisa kita coret ya. Berarti ini jadi 1 sama dengan ini juga bisa dicoret. Berarti ini ketemu 2T per 96.500. Ini kita kalikan silang, berarti 96.500 sama dengan 2T ya. Berarti T-nya adalah 96.500 dibagi dengan 2. Berarti jawabannya adalah 48.250 detik. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut soal yang keempat. Hitunglah massa logam Cu yang diendapkan pada katode jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan listrik 0,5 Faraday. ArCu 63,5. Oke, langkah pertama kita uraikan dulu CuSO4 ya. Jadi ini terurai menjadi Cu2 plus SO4 2-. Nah, dari sini kita bisa mencari massa ekivalen E-nya ya, yaitu ArCu dibagi dengan Vlogs atau muatannya. Berarti ArCu ini adalah 63,5 dibagi dengan Vlog atau muatannya tadi adalah 2. Berarti ini adalah 31,75. Nah, selanjutnya kita akan menghitung massa yang diendapkan pakai rumus E kali F ya. Oke, E-nya ini adalah 31,75 ya. Kemudian F-nya ini adalah 0,5. Berarti 31,75 kalau kita kalikan dengan 0,5 kurang lebih adalah 15,875 gram ya. Oke, lanjut soal yang terakhir. Sejumlah arus dapat mengendapkan 0,54 gram aluminium dari lelehan aluminium oksida Al2O3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, berapa gram tembaga yang dapat diendapkan? Nah, untuk menghitung soal seperti ini kita akan gunakan aturan berikut ya. Jadi jika listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 atau lebih sel elektrolisis yang berbeda, maka perbandingan massa zat-zat yang dibebaskan itu sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Berarti untuk menghitung massa endapan, maka rumus ini bisa kita ubah, yaitu massanya Cu dibagi dengan massanya Al sama dengan E-nya Cu dibagi dengan E-nya Al. Berarti langkah pertama kita cari E-nya atau kita cari massa ekivalennya dulu ya. Oke, berarti langkah pertama kita akan uraikan dulu untuk CuSO4. Jadi CuSO4 ini kita uraikan menjadi Cu2 plus sama SO4 2- ya. Berarti E-nya Cu ketemu AR-nya Cu dibagi dengan Vlogs atau muatan ya. Berarti AR-nya Cu adalah 63,5 dibagi 2, berarti ini adalah 31,75. Kemudian kita uraikan aluminium oksida ini, yaitu Al2O3 menjadi 2-nya pindah ke depan menjadi 2Al
3 plus ya. Untuk aluminium muatannya ini adalah 3 plus, 3-nya pindah ke depannya O, berarti menjadi 3O. Kita tahu muatannya oksigen adalah 2 min ya. Berarti dari sini biloxnya Al atau muatannya adalah 3. Berarti E-nya Al bisa kita hitung, yaitu AR-nya Al dibagi dengan bilox atau muatan. Berarti AR-nya Al adalah berapa tadi? Aluminium 27 ya. 27 dibagi dengan muatan atau biloxnya yaitu 3, berarti ketemu 9. Maka untuk mencari masanya Cu, kita pakai perbandingan seperti rumus yang tadi ya. Massa Cu per massa Al berarti E-nya Cu dibagi dengan E-nya Al. Kita tahu masanya aluminium yang diendapkan tadi adalah 0,54 gram. Kita tulis di sini 0,54. E-nya Cu tadi sudah ketemu 31,75 per 9. Nah, ini kalau kita kalikan silang, maka masanya Cu adalah 31,75 kali 0,54 dibagi dengan 9. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1,905 gram. Oke, ini adalah 5 soal yang saya bahas di video kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.